terbayang oleh saya itu semua anggota DPR RI itu kan kalau namanya kan adanya di parlemen ya. Ya. Parlemen itu tempat orang bersuara. Istilah dari Latinnya itu. Tempat orang bersuara bukan orang bekerja ibaratnya membangun gedung, Ya. tapi dia bersuara terus, menyuarakan suara rakyat yang ada di bawah yang dia bawa ke tingkat pusat. Nah, kami kurang ini, kami kurang itu, dan kami mampu itu. Nah, jadi memang kita harapkan ke depan, insya Allah kalau amanah ini ada di saya pribadi khususnya dan Partai PKB, saya akan bagaimana memposisikan diri saya memang suara dari masyarakat rakyat Riau untuk pusat bagaimana diperhatikan lebih maksimal. Lebih teraspirasikan lagi. Aspirasinya pemilu ini memang harus nggak boleh disia-siakan karena ini menentukan arah negara, arah daerah kita, pembangunan kita lebih baik ke depan. Bagaimana meyakinkannya, Pak? Sementara kan yang apatis cukup tinggi itu. Ya, apatis ini kan ketika mereka menganggap, wah untuk apa ikut? Itu. Yang kita perlu yakinkan ketika kita tidak melakukan pemilihan, ikut melakukan pemilihan, berapapun suara itu tetap akan dinilai sama. Misalnya hari ini di daerah sini ada 100 suara yang datang 30 ya tetap akan dinilai 30. Ya. Tapi kita kan tidak bisa memberikan sebuah pemikiran lewat pilihan itu. Menang kalah itu tetap pilihan, ya. Tapi pilihlah. Jadi ada apa namanya prinsip yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Riomek. Alhamdulillah kita kembali podcast di Riomek TV. Hari ini bersama sahabat kita, Pak Taufik Rahman. Pak Taufik, siap Pak Taufik ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Aman-aman semua ya? Aman seperti biasanya dan mudah-mudahan aman terus. Amin, insya Allah. Dan kita aminkan semua dalam kondisi sehat. Amin ya Pak. Baik, mungkin Pak Taufik kita ini butuh juga sahabat-sahabat Riomek itu profil Pak Taufik lah. Yang anak Rumbai ya, asli Rumbai. Ya. Pak Taufik. Baik, terima kasih. Selamat pagi Sobat Riomek dimanapun berada. Alhamdulillah pagi ini saya dikunjungi oleh Pak Dede sebagai host lah ya, Pak istilahnya itu ya, untuk podcast ini. Itu apa namanya kebanggaan bagi saya pribadi. Kalau perkenalan tentu seperti pepatah tak kenal maka tak sayang. Saya mengenalkan diri dulu. Nama saya lengkapnya Dr. Taufik Rahman SHMH. Hari ini ya saya seorang swasta, ada mengelola usaha dan juga punya background sebagai seorang lawyer atau advokat. Tapi mengingat keterbatasan waktu karena advokat ini adalah dunia jasa layanan hukum ya, saya mungkin istirahat dulu karena itu butuh perhatian ekstra dan saya lebih fokus sekarang di kegiatan berpolitik. Kegiatan berpolitik. Hari ini saya sebagai ketua Partai Kebangkitan Bangsa Kota Pekanbaru. Nah, kalau ditanya lebih detailnya lagi, saya lahir itu di Rumbai. Dulu masih satu ya Rumbai ini ya. Sekarang ada 3 kecamatan. Dan sampai hari ini juga berdomisili di Rumbai. Jadi kayaknya susah keluar dari Rumbai. Ya mungkin karena udah betah ya. Dan berkeluarga di Jalan Pramuka. Itu dia untuk pribadi saya. Terus Pak Taufik dulu kan sempat di Dewan. Ya. Terus sempat di usaha kan. Alhamdulillah. Sekarang gimana Pak Taufik? Apa aja kegiatannya? Ya, saya hari ini memang tidak di posisi di DPRD Riau seperti yang pernah saya jalani dulu 2014-19. Hari ini hanya sebagai ketua partai di tingkat kota. Dan insya Allah ke depan di 2024 ini saya diamanahkan oleh PKB untuk maju sebagai caleg DPR RI Dapil Riau 1. Ya, mungkin partai mempunyai pertimbangan. Saya mampu untuk ikut dalam
kontestasi ini dan insya Allah bisa memenangkannya Ya. untuk menjadi wakil rakyat. Ini kan Pak Taufik kan sebagai ketua PKB Pekanbaru kan diberikan beban berat lah kan. Ya. Karena kan mohon maaf ya dulu memang kosong Pak ya. Ya. Terus tentu selain menuju ke Senayan tentu mengoptimalkan yang di Ya. Dewan di kota. Gimana nih Pak? Memang tugas kami selama 2 tahun ini bagaimana PKB itu diketahui dan secara popularitas itu dapat di tengah masyarakat khususnya di Kota Pekanbaru. Itulah langkah-langkah yang telah kami lakukan, tapi kalau dilihat indikatornya, alhamdulillah dalam pencalekan kemarin Pak, itu dari 50 caleg yang harus kami isi, itu rata-rata perdapil itu bisa 130% peminatnya. Jadi kami terkadang untuk mengabaikan atau tidak menerima yang lain itu kan juga sebuah over berarti. Over. Ya kita membuatnya bagaimana PKB ini diketahui dulu oleh sebagian besar politisi yang ada di Pekanbaru dan mereka berminat untuk bergabung. Ya, insya Allah dengan komposisi yang ada hari ini kami bisa mengisi target suara yang memang kita targetkan untuk 2024 ini. Ya, itu minimum 5 kursi kita targetkan. Insya Allah itu kita kejar. Ya. Terus ini Pak, kan menuju ke Senayan. Ya. Ini kan Senayan kan ada 12 Dewan DPR ya yang dari Riau. 13. 13. 7 di Riau 1, 6 di Riau 2. Ya. Terus gimana Bapak melihat mau ke Senayan? Terus kira-kira apa yang belum dibuat oleh Riau nih? Kalau saya pribadi melihatnya begini, saya ingin memposisikan diri saya sebagai wakil rakyat di tingkat pusat itu, yang kita bisa membuat nilai tawar kepada pusat. Karena apa? Riau adalah daerah kaya. Hari ini tanpa kita sadari, ada sebuah perusahaan, yaitu perusahaan perminyakan yang terbesar produksinya di Indonesia hari ini. Dan hari ini secara untuk devisa kita ketahui bersama, pendapatan terbesar itu masih dari sektor perminyakan. Kalau produksinya terbesar, berarti pendapatannya terbesar. Itu kalau saya nggak salah baca itu di detik.com, Bu Sri Mulyani menyampaikan itu pendapatannya ya terbesarnya di sini. Jadi dengan tolak ukur itu tentu Riau ini mestinya larinya jauh lebih kencang dibanding saat ini. Ya, cara salah satunya memang kita harus membuat pemerintah pusat memang melihat Riau itu adalah sebuah daerah yang harus diperhatikan, diprioritaskan. Ya, kita tidak ingin ya memang kita sudah mampu membangun, tapi harusnya lebih kencang dari sekarang. Kita lihat mungkin daerah tetangga kita Sumatera Barat itu anggota DPR RI-nya bisa menarik APBN yang cukup besar ke daerahnya. Jadi banyak dampaknya Pak, ya kan? Pembangunan baik infrastruktur baik yang lain-lainnya nyata nampak gitu di daerah Sumatera Barat. Begitu juga harusnya di Riau sebagai daerah yang memberikan kontribusi yang hitungannya luar biasa di Indonesia ini. Atas minyak, bawah minyak, dari sawit saja kita adalah daerah terbesar kebun kelapa sawit hari ini di Indonesia. Ya, itu data. Itu terbesar di Indonesia. Tapi ya kita nanti kelola, kita awasi, kita tata kelolanya, kita ingin semua dunia usaha itu juga nyaman, ya. Pekerja kita juga sejahtera. Nah, dan yang lain masyarakat kita yang tidak langsung berhubungan, ya kita tidak akan bicara lagi ke depan harusnya sekolah kurang, jalan-jalan rusak. Harusnya yang begini-begini ini sudah tidak kita rasakan lagi di Riau. Ya kita inginnya lebih maksimal dengan hasil yang kita punya tadi. Nah itu dia. Yang mungkin terbayang oleh saya itu semua anggota DPR RI itu kan kalau namanya kan adanya di parlemen ya. Parlemen itu tempat orang bersuara. Istilah dari Latinnya itu. Tempat orang bersuara, bukan orang bekerja ibaratnya membangun gedung. Tapi dia bersuara terus. Menyuarakan
suara rakyat yang ada di bawah yang dia bawa ke tingkat pusat. Nah, kami kurang ini, kami kurang itu, dan kami mampu itu. Nah, jadi memang kita harapkan ke depan, insya Allah kalau amanah ini ada di saya pribadi khususnya dan partai PKB, saya akan bagaimana memposisikan diri saya memang suara dari masyarakat rakyat Riau untuk pusat bagaimana diperhatikan lebih maksimal. Lebih teraspirasikan lah gitu. Aspirasinya lebih diantar ya, ke pusat gitu. Ini Pak, sekarang ini fenomena apa? Golput lah. Kan itu cukup tinggi itu. Ya. Gimana Pak menyikapinya Pak? Saya terus berkeliling di tengah masyarakat menyuarakan begini. Hari ini negara kita mengalokasikan, kalau saya nggak salah itu sekitar 90 triliun kalau nggak salah untuk pemilu ini. Itu kalau disetarakan itu 9 tahun belanja Riau, Pak. Riau ini kan 10 triliun APBD-nya. Jadi kan cukup besar. Jadi janganlah sampai suara-suara itu ataupun yang mesti diberikan di itu hilang dan sia-sia. Karena prosesnya aja cukup mahal. Sangat mahal. Nah, ini yang kita harus edukasi masyarakat bahwa ini proses tidak main-main. Karena negara kita adalah negara demokrasi, memilih perwakilan itu lewat pemilu ini. Ya, jadi kita semua harus sukseskan. Jadi memang mungkin dengan keberadaan kita seperti pagi hari ini lewat podcast, ini kan menginformasikan Pak kepada masyarakat, khususnya dari Gen Z kita yang sekarang yang memang lebih besar ya. Gen milenial yang mungkin sudah ya di tahapan kita yang Gen Z lagi. Ya partisipasi pemilu ini memang harus nggak boleh disia-siakan. Karena ini menentukan arah negara, arah daerah kita, pembangunan kita lebih baik ke depan. Bagaimana meyakinkannya Pak? Sementara kan yang apatis cukup tinggi itu. Ya, apatis ini kan ketika mereka menganggap, wah untuk apa ikut? Itu. Yang kita perlu yakinkan ketika kita tidak melakukan ikut melakukan pemilihan, berapapun suara itu tetap akan dinilai sama. Misalnya hari ini di daerah sini ada 100 suara, yang datang 30 ya tetap akan dinilai 30. Tapi kita kan tidak bisa memberikan sebuah pemikiran lewat pilihan itu. Menang kalah itu tetap pilihan, ya. Tapi pilihlah. Jadi ada prinsip yang kita pegang juga ya kita kan sebagai orang Muslim ya pernah mendengar cerita burung pipit ya. Burung pipit ketika dia berusaha memadamkan api walaupun itu kecil tapi dia berusaha. Ya, berusaha ya walaupun dia kecil dia tercatat usahanya itu. Nah, jadi kita mungkin juga belajar dari sana lah. Yang Nabi Ibrahim itu ya? Iya, kita berusaha bagaimana kita ini berkontribusi. Ini mungkin edukasi yang harus kita berikan kepada seluruh kita. Gitu. Terus bagaimana Pak yang fenomena yang ialah jelang pilkada ini kan serangan fajar atau apa gitu, menyingkapi itu Pak? Hari ini memang itu sudah ya kami ini kan pelaku politik ya. Kita melihat money politik itu kayaknya sekarang menjadi kebutuhan di tengah masyarakat. Ya kalau saya pribadi memang dari dulu coba mencamkan di dalam diri saya bahwa ini adalah pertandingan. Pertandingan itu tidak hanya menang kalah saja, tapi kita punya prinsipnya. Kalau kita lewat money politik, saya yakin itu hasilnya juga tidak baik. Karena masyarakat yang dibayar dengan money politik, ya oleh si pelakunya saya bilang, dia menganggap dia sudah selesai kewajibannya. Tapi saya tidak munafik, saya bilang saya memang ingin berkarir di politik. Jadi konsekuensinya hal-hal yang terjadi di warga, di masyarakat, misalnya ada kebutuhan dia selama saya menjadi wakil rakyat kemarin, saya coba itu menganggap itu jadi masalah saya juga. Karena apa? Saya tidak merasa saya membayar untuk itu, tapi saya bertanggung jawab setelah itu. Nah, jadi saya mau membuat pola begitu. Jadi masyarakat sebenarnya
saya yakin juga ke depan masyarakat sudah cerdas, Ya, alhamdulillah. ya. Banyak kejadian hari ini dijanjikan, diberi, tapi mungkin selama satu periode itu nggak tahu orangnya mana. Ya. Ya. Sedangkan permasalahan di masyarakat itu kan banyak. Jalan rusak, banjir, anak nggak dapat sekolah atau apa, itu kan butuh tempat mengadu. Ya. Ya, jadi kalau bagi saya pribadi, saya coba menanamkan gaya berpolitik seperti itu. Ya, kalau pendekatan ke masyarakat, apa segala macam, tanpa money politik, insya Allah kita lakukan. Baik Pak, mungkin closing statement Pak, ya, terkait 14 Februari itu ya. Ya, mungkin dari saya kepada seluruh rekan-rekan Riomek, hari ini memang yang kepentingan pemilu ini tidak hanya kepentingan caleg, partai, ataupun yang lain. Ya. Tapi ini kepentingan kita semua. Apapun yang kita lakukan hari ini menentukan nasib bangsa 5, 10 tahun, dan 20 tahun ke depan. Ya. Jadi kita semua harus berkontribusi aktif. Walaupun mungkin hari ini kita bukan calegnya, tapi dengan peran kita, dengan edukasi kita kepada masyarakat ataupun keluarga lah yang paling dekat ya. Betul. Itu adalah hal yang sangat penting. Hari ini 14 Februari akan kita lakukan pemilihan umum. Ya, insya Allah semuanya datang memanfaatkan haknya, bukan kewajiban lagi, hak. Karena ingat tadi dana sebesar itu kan dipakai dari pajak-pajak kita juga. Ya, bukan dari mana-mana, dari pajak kita. Mestinya bisa dibangun lebih luas infrastrukturnya, tapi digunakan dulu untuk sebuah pijakan bagaimana negara kita lebih baik ke depan. Jadi manfaatkanlah itu, sampaikan informasi ini kepada sanak famili ataupun teman-temannya. Jangan kita sia-siakan, dan insya Allah nanti akan terpilih wakil rakyat, terpilih pimpinan bangsa yang memang kita harapkan untuk memimpin bangsa kita ini lebih baik. Jadi itu yang mungkin bisa saya sampaikan, Pak. Baik, makasih Pak Taufik ya. Iya, sama-sama. Jangan lupa 14 Februari ya. 14 Februari kita memilih, dan insya Allah semua aman, damai, dan terpilihlah wakil-wakil dan pemimpin yang kita harapkan. Terima kasih. Terima kasih Pak Taufik. Iya. Baik, Riomek, sekian podcast kita. Podcast ini kali ini disponsori oleh Butik Umroh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Pak.